Bandung. Ya, tadi rupanya sudah. Ya. Terus mana kok nggak ikut ke mana? Ya wis, Pak. Udah ganti nama kan? Oh, ya, ganti nama kan. Ada. Tinggal dulu. Nanti silakan kalian coba. Kalian dengan adanya minggu yang lalu itu sudah dibacakan tentang cerpen kupu-kupu untuk ibu. Apa yang kalian dapatkan? Ada mungkin kalau diterapkan dalam kehidupan kalian, cerita tentang kupu-kupu ibu, masih ingat siapa pelakunya? Kupu-kupu ibu? Aku. Ya, aku. Siapakah aku? Ning. Ya. Ning. Ya. Ya. Jadi kalau yang lalu kalian sudah mengetahui tentang isi cerpen kupu-kupu ibu, ya. Sedikit ceritanya di situ adalah apa pesan moral yang ingin disampaikan melalui kupu-kupu ibu di situ. Ayo, Bambang tahu? Ya. Mencintai ibunya dong. Mencintai ibunya. Ya, di situ digambarkan kenapa mencintai ibunya. Dari mana penggambaran sebuah cerita dikatakan mencintai ibunya? Di situ adalah digambarkan seorang anak yang merindukan seorang ibu, ya. di mana di situ ada dua kupu-kupu. Kupu-kupu itu menunjukkan sebuah lambang kasih sayang, ya, lambang kasih sayang. Kemudian ada seorang ibu tua yang dari sisi masyarakat di situ sudah diasingkan karena berperilaku aneh, gitu ya. Tokohnya ada berapa tokoh di situ? Ada Adil. Di sana yang lagi baca sendiri, Adil. Pelaku kupu-kupu tahu nggak? Masih ingat minggu yang lalu? Ada dua. Siapa aja? Adil. Ini gua sama aku, Bu. Oh, sama aku. Ya. Kelar guru tes. Ya. 1 2 1 3. Bagus. Konsentrasi. 1 2 3. Wah, bagus. Yang keras, kurang keras tepuk tangan. 1 3. Hukumannya apa kira-kira? Nyanyi. Iya, saya mau minta ampun aja Pak. Tak kasih. Hukumannya adalah menceritakan cerita pendek yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Ayo, satu nih boleh dari nggak apa-apa ya. Ya, ada seorang keluarga gitu Pak. Seorang keluarga. Maaf ya. Ya, sebuah keluarga di suatu desa. Ya, ada seorang anak piatu Pak. Oh. Ibunya meninggal, bapaknya masih ada gitu. Nah, bapaknya kawin lagi. Dengan seorang perempuan beranak satu, ya diberi nama Bawang Merah. Nah, sedangkan anak bapak itu namanya Bawang Putih. Nah, Bawang Putih adalah seorang gadis yang cantik, ayu, geboy. Kayak siapa Mas? Selain dia cantik, dia juga pintar Pak, dan kaya tentunya. Nah, ketika Bawang Merah datang ke rumah bapaknya Bawang Putih itu, ya dia sangat terkesima melihat kekayaan keluarga Bawang Putih. Nah, akhirnya dia berkeinginan ingin menguasai harta itu, ya dengan memperdaya atau dengan mengerjai gitu ya Bawang Putih supaya lenyap atau hilang dari bumi ini. Nah, akhirnya ya karena perbuatan itu jahat, ya kemudian Bawang Putih ditolong oleh seseorang, ya akhirnya dia jadi selamat, dan Bawang Merah dan ibunya ya mendapat balasan dari perbuatannya yang jahat. Cukup ya? Terima kasih. Bisa diandalkan ya menurut Bapak nih ya. Ya begitulah ya, dari cerita tadi yang sudah diceritakan kembali oleh teman kamu saat ini. Menurut kamu temanya apa? Ayo.
Bapak Ariel. Ya. Belum Pak. Menurut saya Jadi ambil dia terus ambil. iri hati. Ada yang bisa menambahkan? Bro. Ketemu Pak. Belum ketemu. Masih ngantuk ya? Iya. Belakang Pak. Ada yang bisa menambahkan lagi? Saya Lagi. dan saya bisa mengambil menurut saya tema dalam cerita bawang putih dan bawang merah apa yang dikatakan Bapak kami Ariel itu iri hati terhadap keberhasilan seseorang. Wah, iya. Bagus sekali. Iri hati. Iri hati itu sikap yang baik atau Jelek Pak. jelek hati, Pak? Itu banyak orang yang kemudian terjerumus untuk berbuat yang jahat karena iri hati, contohnya bawang merah. Katakan tadi, langkah-langkah ketika kita mau menyusun sebuah laporan observasi, pertama mengumpulkan bahan, kemudian membuat kerangka, yang ketiga adalah menyusun apa? Menyusun hasil observasi secara keseluruhan. Nah ini tadi, baik, iya, ini mudah-mudahan suatu materi apa? Jadi motivasi bagi kalian kita selalu mengejar ya. Nah, bisa mengejar itu. Tahu dan ya. Dan untuk minggu depan ya kita akan mempelajari tentang tes deskripsi. Untuk hari ini cukup sekian karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi. Sekali lagi kita pulang dan kita belum sholat ya, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teksnya adalah berkaitan dengan lingkungan, ya. Nah, sebelum kita membahas teks itu secara lebih jauh lagi, mari kita sama-sama mencoba menyanyikan salah satu lagu yang bertema tentang lingkungan. Kalian masih ingat lagu Tanah Air? Masih. Ya, mudah-mudahan kalian masih tetap ingat dengan lagu Tanah Air, walaupun mungkin sekarang sudah jarang kita siswa-siswa itu melakukan lagu-lagu kebangsaan sekarang. Ya, lagunya adalah Tanah Air putih dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini berkaitan dengan tadi yang tadi sudah disampaikan. Yang lebih korban diklik bawah satu. Ya, nah itu. Di materinya dulu ya, materinya adalah tentang struktur teks laporan hasil observasi, kemudian ada yang kurang gitu ya, itu ada tentang kata lingkungan dan kelompok kata. Sedangkan tujuannya adalah, maaf nih kalau tidak baca ya. Yang pertama adalah diharapkan selama pembelajaran dan pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu menemukan atau menjelaskan atau menyebutkan unsur struktur dari teks laporan hasil observasi, ya. Kebetulan struktur teks laporan hasil observasi ini sudah banyak disampaikan oleh guru-guru sebelumnya, ya, yaitu bahwa struktur dari teks laporan observasi terdiri atas berapa bagian? 3. Ya, yaitu yang pertama adalah Definisi umum. definisi umum, yang kedua
Deskripsi bagian. Deskripsi bagian dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Ya. Musiknya ya, tadi ada apakah? Apakah? Zep ya? Apakah atau Zep? Zep. Sama tinju sama Zep. Zep. Terus Apakah? kemudian hook. Double cover. Ya, dengarkan musiknya ya. Kedengeran nggak? Kurang, Bu. Kurang. Ayo coba pura-puranya dengar. Pura-pura ya. Apakah? Apakah? Zep. Ya, terus. Apa? Oh, ya. Menghindar. Lagi. Apakah? Zep. Oh, menghindar. Ya, cukup. Sekarang boleh duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana? Sudah agak segan? Segar sekali, Bu. Kali ini kita akan belajar tentang meringkas eksposisi. Sama dengan materi kita yang lalu sudah merevisi tentang apa? Teks apa? Apa judul teksnya? Deskripsi. Teks judulnya apa kemarin? Remaja dan karakter. Tadi Ibu mulai dengan tinju. Apakah boleh kita bertinju? Boleh. Kalau bertinju bukan liring boleh? Tidak. Boleh. Mengapa tidak boleh? Menyakitkan orang lain. Bahaya ini berarti kita termasuk orang yang tidak berkarakter. Karena karakter yang positif itu harus kita tingkatkan terus ya. Iya, Bu. Nah, sekarang tadi kita akan belajar tentang meringkas teks eksposisi. Meringkas teks eksposisi. Tujuan dari meringkas eksposisi teks eksposisi kita lihat dulu sebentar. Ini penuh aja. Ya, tujuan yang pertama adalah mencari ide pokok tiap paragraf pada teks eksposisi dengan jujur, disiplin, percaya diri, dan penuh tanggung jawab. Mencari atau menentukan ya. Kemudian yang kedua adalah merangkai ide-ide pokok teks eksposisi dengan memperhatikan penggunaan kaidah bahasa yang baik dan benar. Yang mengetuk Ibu Enda. Teaching kurikulum 2013 bikin mengajar menjadi mudah. Ayo Pak Sono lagi. Balas. Berpikir dengan Ya, baik. Saya juga buat langsung buat Ibu. Naik taksi nggak bawa Dena. Dena ketemu sempat nggak dibawa. Sempat nggak dibawa. Naik taksi nggak bawa Dena. Dena ketemu pas dibawa nggak sempat. Terima kasih wahai Ibu Enda. Semoga ilmu jadi manfaat. Ya. Untuk menceriakan suasana, merasakan Bapak dan Ibu, ingat kurikulum 2013. Ingat, Bu Enda. Saya langsung ke kami dulu. Ya, boleh. Saya gini. Jalan-jalan ke Taman Mini. Jauh. Jauh ya. Kita melihat-lihat rumahnya bertingkat-tingkat. Setelah mengikuti diklat ini, semoga kurikulum 2013 dapat terus meningkat. Yuk, Pak Sono. Iya.